Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas penilaian harian bab turunan. Nah, ini saya punya butir soalnya. Untuk kisi-kisinya sudah saya bagi waktu ulangan harian ya, sebelum ulangan harian ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nilai dari limit x plus h dikuadratkan ditambah x plus h ditambah 1 dikurangi dengan x kuadrat plus x plus 1 dibagi dengan h dengan h-nya mendekati 0 gitu ya. Nah, pertama kita punya dua cara. Cara pertama kita langsung kerjakan dengan menggunakan limit. Berarti limit x plus h dikuadratkan, artinya x plus h dikuadratkan artinya itu x plus h dikali x plus h. Nah, x kali x berarti x kuadrat. X kuadrat. Terus pinggir luar x kali h, xh. Lalu dalam h kali x berarti kita urutkan kesamaan dengan ini, xh juga, boleh juga hx gitu, terserah. Terus akhir h kali h, h kuadrat. Berarti kita punya hasil dari x plus h dikuadratkan adalah x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat, lalu ini ditambah x plus h, lalu ditambah 1 dikurangi, ini jangan lupa, ini karena dikurung, jadi semuanya dibuka. Min x kuadrat min x min 1 dibagi dengan h. H-nya mendekati 0. Nah, ini kita operasikan. X kuadrat dikurangi x kuadrat dapat 0. Lalu x dikurangi x dapat 0. 1 kurangi 1 dapat 0. Yang belum dikurangkan berarti kita tulis limit x 2xh yang belum dikurangkan, 2xh ditambah h kuadrat ditambah h dibagi dengan h. H-nya mendekati 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Limit 2xh dibagi h berarti 2x, lalu ditambah h kuadrat dibagi h itu adalah h, ditambah h bagi h itu 1. Lalu h-nya mendekati 0. Nah, sekarang h-nya kita ganti dengan 0. 2x tidak ada h-nya, berarti langsung ditulis 2x. H-nya diganti 0 ditambah 0 ditambah 1, berarti ketemunya 2x plus 1. Jawabannya yang D. Nah, cara yang kedua kita ingat dulu definisi dari turunan gitu. Definisi turunan bahwa f aksen x itu sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h. H-nya mendekati 0. Nah, lihat ini, perhatikan fungsinya. Ini kan fx, ini fx plus h. Nah, sangat terlihat di sini definisi dari turunan. Nah, jelas bahwa fx-nya adalah x kuadrat plus x plus 1. Maka kan fx plus h-nya di sini di dalam kurung x, di sini x plus h, berarti di sini x kuadrat. Ruas kanan yang kedua adalah x plus h dikuadratkan. Ini x, di sini berarti x plus h ditambah 1. Nah, terlihat bahwa di sini adalah definisi dari turunan fx. Nah, kalau berarti kita bisa pakai rumus turunan fungsi aljabar. Kalau fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya f aksen x-nya adalah n-nya ke depan. Berarti n kali a x pangkat n min 1. Nah, di sini kita punya fx-nya adalah ini. Fx sama dengan x kuadrat plus x plus 1. Maka f aksen x-nya x kuadrat, berarti x a-nya 1, n-nya 2. Berarti kan 2 kali 1, x-nya pangkat berkurang 1. Ditambah x aja, berarti x-nya pangkat 1.
Berarti 1 kali X pangkat 1 kurangi 1. Nah, kalau 1 aja, berarti di sini 1 kali X pangkat 0. Nah, berarti 0 dikali X pangkat 0 min 1. Nah, 2 kali 1, 2. X-nya pangkat 2 min 1, berarti 1. Berarti pangkatnya tidak perlu ditulis, hanya 2X saja. Lalu ditambah 1, X pangkat 0 itu 1. Sudah, 0 kali X 0. Jadi boleh pakai cara pertama, ini cara definisi limit, definisi turunan. Definisi turunan menggunakan dilihat dari limit. Yang ini adalah rumus turunan fungsi aljabar. Nah, silakan boleh pakai cara manapun. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silakan bertanya. Aljabar, Miss aljabar. Nah, saya lanjutkan ke soal nomor 2. Nomor 2, jika fx sama dengan 3 min x pangkat 3, maka f aksen x-nya berapa? Nah, saya tuliskan lagi rumusnya. Kalau kita punya fx itu sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x-nya, ini rumus turunan fungsi aljabar, n-nya ke depan, x pangkat n min 1. Nah, ini rumusnya. Nah, nomor 2, jika fx-nya itu sama dengan 3 aja, berarti 3x pangkat 0 gitu ya, min x pangkat 3. Berarti f aksen x-nya itu adalah 3 kali 0, x-nya pangkat 0 min 1 dikurangi x pangkat 3, berarti n-nya 3. Sini n. Nah, berarti 3 ke depan, 3x pangkatnya berkurang 1, 3 min 1. 3 kali 0, 0. Ini pangkatnya diabaikan, tidak masalah. 3 kali 0 kali 1/x kan tetap 0. Dikurangi 3x pangkat 2. 0 dikurangi 3x pangkat 2, berarti min 3x kuadrat. Nah, jawabannya yang B. Nah, kalau mau pakai definisi turunan ya silahkan, tapi panjang. Kalau udah tahu rumus turunan fungsi aljabar, silahkan boleh pakai rumus gitu ya. Nah, saya lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, jika fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 2x plus 5, maka nilai dari f aksen x min 2 itu berapa? Nah, x pangkat 3, kita cari dulu f aksen x-nya. X pangkat 3, n-nya 3 ke depan. Berarti kita punya 3, x-nya pangkatnya berkurang 1, 3 min 1. Plus 6x kuadrat, berarti 6, kita kalikan dengan 2. Berarti 6 kali 2, x pangkatnya berkurang 1. Ditambah dengan 2, x itu berarti x pangkat 1, kalikan 1, x-nya 1 min 1, 5 itu konstanta, berarti tulisannya langsung 0 juga boleh, 0 gitu. Berarti 3, x pangkat 3 min 1, berarti 3x kuadrat, plus 6 kali 2, 12, x-nya pangkat 1, berarti 12x, plus 2 kali 1, 2, x pangkat 0 itu juga 1, berarti 2. Nah, ini baru f aksen x. Pertanyaannya adalah f aksen x min 2. Berarti f aksen x-nya siapa? 3x kuadrat plus 12x plus 2. Dikurangi 2. Ini baru f aksen x, maunya dikurangi 2. Berarti yang bisa dioperasikan adalah 2 dikurangi 2. Berarti ketemunya 3x kuadrat ditambah 12x. Jawabannya yang C. Hati-hati ya baca soalnya, jangan hanya f aksen x aja. Perhatikan soalnya. Saya lanjutkan ke soal nomor 4. Turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dikalikan x kuadrat dikurangi 1. Ini berarti turunan dari perkalian dua buah fungsi. Kita punya u, kita punya v. Ingat terlebih dahulu, kalau kita punya fx sama dengan u kali v,
maka F aksen X-nya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Nah, kita identifikasi dulu dari soalnya. Siapa yang berperan sebagai U, siapa yang berperan sebagai V. Nah, di sini U-nya adalah X kuadrat plus 1. Lalu V-nya adalah X pangkat 3 min 1. Selanjutnya, cari satu persatu. Siapa U aksennya? U aksen. Karena U-nya adalah X kuadrat, berarti 2-nya ke depan, pangkatnya berkurang 1. 2X, 2 min 1. 1 turunannya 0. Berarti kita punya 2X. Selanjutnya V aksen. X pangkat 3 diturunkan berarti 3-nya ke depan, 3X, 3 min 1. 1 diturunkan jadi 0. Nah, berarti kita punya 3X kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soalnya. F aksen X. F aksen X berarti U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya adalah 2X. U aksennya 2X. V-nya adalah X pangkat 3 min 1. Tambah dengan U. U-nya X kuadrat plus 1. Dikalikan dengan V aksen. V aksennya adalah 3X kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita operasikan sejak aljabarnya. Kita distributifkan, kalikan semuanya. 2X kali X pangkat 3 adalah 2X pangkat 4. Lalu 2X kali min 1 berarti min 2X. Kemudian kita punya X kuadrat kali 3X pangkat 2. Berarti kalau perkalian pangkatnya bertambah ya. Ingat kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N itu hasilnya A pangkat M plus N. Nah, berarti kalau kita punya X kuadrat dikali 3X kuadrat, 3-nya taruh depan, X kuadrat kali X kuadrat. Nah, berarti kan kita punya pangkatnya tambah nih, 3X 2 tambah 2. 2 tambah 2 adalah 4, berarti 3X pangkat 4. Lalu yang terakhir 1 kali 3X kuadrat. Berarti plus 3X kuadrat. Yang sejenis, yang pangkatnya sama, kita taruh lalu operasikan. Berarti kan kita dekatkan tuh maksudnya. 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 4. Saya urutkan pangkat tertinggi, berarti selanjutnya 3X kuadrat. Lalu dikurangi 2X. Nah, yang sejenis kan X pangkat 4 sama X pangkat 4. Berarti tinggal kita tambahkan koefisiennya. 2 tambah 3 itu 5. Berarti 5X pangkat 4 plus 3X kuadrat min 2X. Jawabannya yang E. Nah, saya lanjutkan ke soal nomor 5. Nomor 5, jika Y sama dengan X plus 2 dikalikan dengan X plus 1 kuadrat, maka nilai Y aksen berapa? Nah, cara pertama kita bisa langsung turunkan menggunakan perkalian dua buah fungsi. Tapi ini kita jabarkan dulu. Nah, berarti kita punya X plus 1 kuadrat artinya adalah X plus 1 dikalikan X plus 1. Nah, pinggir X kali X berarti X kuadrat. Lalu luar X kali 1 berarti ditambah X. Dalam 1 kali X berarti X. Akhir 1 kali 1 tambah 1 kali 1 ya. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Berarti kita punya cara pertama Y sama dengan X plus 2 dikalikan dengan X plus 1 kuadratnya ganti ini, kalikan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Lalu ini berarti U-nya, ini V-nya. Kalau U-nya adalah X plus 2, berarti kita punya U aksennya adalah 1. Kalau kita punya V-nya X kuadrat plus 2X plus 1, maka
V aksennya X kuadrat diturunkan jadi 2X, 2X diturunkan jadi 2, 1 diturunkan jadi 0. Berarti kita hanya punya 2X ditambah 2. Nah, langsung kita masuk ke rumus. Turunan dari hasil kali dua buah fungsi. Y aksen itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya siapa? 1. V-nya siapa? V-nya adalah X kuadrat plus 2X plus 1. X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah U-nya adalah X plus 2 kali V aksen. V aksennya 2X plus 2. Nah, berarti kita punya 1 dikali X kuadrat. X kuadrat 1 dikali 2X, 2X ditambah 1. Yang ini lagi pinggir, X kali 2X, 2X kuadrat. Lalu luar, X kali 2, 2X. Dalam 2 kali 2X berarti 4X. Akhir berarti 2 kali 2 berarti 4. Nah, berarti kita punya yang sejenis kita operasikan. X kuadrat ditambah 2X kuadrat berarti 3X kuadrat. Terus yang X pangkat 1, 2X tambah 2X berarti 4X tambah 4X berarti 8X. Lalu yang konstanta 1 ditambah 4 berarti 5. Jawabannya 3X kuadrat plus 8X plus 5. Jawabannya yang A. Nah, itu kan kalau dijabarkan. Cara kedua, ini tanpa perlu dijabarkan. Tadi kan kita punya Y sama dengan X plus 2 dikali X plus 1 kuadrat. Nah, ini enak kuadrat lah. Bagaimana kalau pangkat 10, pangkat 15? Kan susah. Berarti kita nanti pakai komposisi dua buah fungsi atau kita pakai aturan rantai gitu. Nah, ini tetap U-nya, ini V-nya gitu. Nah, jelas kalau U-nya itu sama dengan X plus 2, sama di sini U aksen juga turunan dari X berarti 1, turunan dari 2 berarti 0. Lalu V-nya itu sama dengan X plus 1 kuadrat. Nah, di sini perbedaannya. V aksen itu artinya adalah dV per dx. Nah, V-nya siapa? dx plus 1 pangkat 2 per dx. Nah, di sini dx plus 1, di sini x, berarti beda. Berarti kita pakai aturan rantai. Nah, ini berarti kita punya dx plus 1 pangkat 2. Karena di sini dalam kurung x plus 1, ya kita taruh x plus 1. Karena dibagi x plus dx plus 1, di sini juga dx plus 1 per dx. Jadi kita tidak ngubah nilai, hanya ngubah bentuk. Nah, ini udah sama nih. Fungsinya X plus 1 diturunkan terhadap X plus 1. Berarti 2-nya boleh pindah ke depan. 2X plus 1 pangkatnya 2 berkurang 1. Nah, dikali X plus 1 diturunkan jadi 1 plus 0. 1 plus 0, 1 kalikan 2, 2. 2 kali X plus 1. Nah, ini V aksennya. Kita lanjutkan mencari Y aksen. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya siapa? 1. V-nya siapa? X plus 1 dikuadratkan. Ditambah U-nya X plus 2. Dikali V aksen. V aksennya 2 dikali X plus 1. Nah, ini tinggal kita operasikan. X plus 1 kuadrat. Tadi sudah kita jabarkan bahwa X plus 1 kuadrat adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Ditambah, nanti 2 ini tak taruh di paling akhir. 2 dikali X kali X berarti X kuadrat.
ditambah luar X kali 1 plus X dalam 2 kali X plus 2X akhir 2 kali 1 plus 2. Nah ini tinggal kita operasikan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah 2 kali X kuadrat berarti 2X kuadrat. Ini tak operasikan dulu 3X di dalam kurung berarti plus dikalikan 2 berarti 6X. Lalu ditambah 2 kali 2 itu 4. Nah yang sejenis kita operasikan X kuadrat ditambah 2X kuadrat 3X kuadrat 2X tambah 6X plus 8X. Nah konstantanya 1 plus 4 plus 5. Nah boleh dicoba mau pakai cara pertama atau cara kedua, sama saja, itulah enaknya matematika, banyak cara menuju jawaban. Yang penting paham. Kalau masih bingung jangan ragu buat bertanya ya. Saya lanjutkan ke soal nomor 6. Nomor 6, jika Gx sama dengan 2X min 5 dibagi dengan 4X plus 3, maka G aksen X-nya itu berapa? Nah nomor 6 ini berarti adalah turunan dari pembagian dua buah fungsi atau hasil bagi dua buah fungsi. Nah kita berarti punya di sini U per V. Kalau kita punya Y sama dengan U per V, berarti Y aksennya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah kita identifikasi dulu, U-nya adalah 2X min 5, berarti U aksennya itu 2X diturunkan 2, 5 diturunkan jadi 0. Lalu V-nya 4X plus 5, V aksennya berarti 4, 5 diturunkan 0. Nah kita tinggal masukkan ke rumusnya. Y aksen sama dengan U aksen V. U aksennya adalah 2 dikali V-nya. V-nya 4X plus 3 dikurangi U. U-nya 2X plus 5, 2X min 5 dikali V aksennya 4 dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah 4X plus 3. Saya kuadratkan. Nah ini sama dengan 2 kali 4X 8X, 2 dikali 3 berarti plus 6. Ini nanti jangan lupa kurungnya dibuka ya. 2 kali 4 berarti 8X, min 5 kali 4 berarti min 5 dibagi dengan 4X plus 3 kuadrat. Min 5 kali 4 20, tak tulis 5, bentar. Nah nanti teliti ya, jangan kayak saya yang kurang teliti terus. Harus ngecek berulang kali biar tidak salah. Nah ini berarti kita punya 8X plus 6, ini dikeluar akar berarti min 8X, min berarti plus 20 dibagi dengan 4X plus 3 dikuadratkan. 8X kurangi 8X itu 0, terus 6 ditambah 20 berarti 26, berarti 26 per 4X plus 3 kuadrat. Jawabannya yang E. Ini cara pertama. Cara kedua, di pembahasan soal sebelumnya saya sudah pernah kasih rumus cepat. Kalau kita punya Y sama dengan AX plus B dibagi dengan CX plus D, maka Y aksennya itu adalah A kalikan D dikurangi B kalikan C dibagi dengan CX plus D dikuadratkan. Nah di soal ini kita punya Y-nya adalah, tak kotai dulu, nanti filenya saya share ke grup ya, nanti kalau lupa diingatkan. Y-nya adalah 2X min 5 dibagi dengan 4X plus 3. Nah, di sini yang berperan sebagai A-nya adalah yang nempel dengan X, AX, berarti A-nya di sini 2. A-nya 2. B-nya konstanta di pembilang, berarti B-nya min 5. C-nya yang nempel dengan X atau koefisien dari X di penyebut, berarti C-nya 4. Lalu D-nya konstanta di penyebut berarti 3. Nah, Y aksennya berarti
AD 2 kali 3 dikurangi BC min 5 kali 4 dibagi dengan CX plus D. Berarti di sini CX, C-nya 4, X plus D dikuadratkan. Nah, berarti kita punya 2 kali 3 6 min 5, berarti 5 kali 4 plus 20 dibagi dengan D-nya kok tetap D, 4X plus 3 dikuadratkan. Nah, 4X plus 3 dikuadratkan. 6 tambah 20, 26 per 4X plus 3 kuadrat. Jawabannya sama-sama E. Nah, silahkan boleh pakai cara pertama atau cara kedua. Cara kedua harus ada syaratnya ya. Pembilang harus fungsi linear, penyebut juga harus fungsi linear. Maka boleh pakai rumus cepat ini. Oke, jangan ragu buat bertanya ya kalau ada bingung. Saya lanjutkan ke nomor 7. Nomor 7, jika P aksen X menyatakan turunan pertama dari Px dan Px sama dengan 2x pangkat 3 min 1 dibagi dengan x pangkat 3 plus 2, maka nilai P aksen 2 itu berapa? Berarti kita punya lagi ini U per V. Nah, berarti nanti kita harus tahu P aksen X-nya dulu. P aksen X-nya adalah U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat, gitu ya. Nah, U aksen kita identifikasi dulu masing-masing. U-nya adalah 2x pangkat 3 min 1. Berarti U aksennya 2x pangkat 3. 3-nya pindah ke depan, berarti 3 kali 2 atau 2 kali 3 juga nggak apa-apa. Pangkatnya berkurang 1, dikurangi 1 ini x pangkat 0, berarti 0 kali 1 x pangkat 0 min 1. 3 kali 2 6, x-nya pangkat 2, ini 0 kali 1 berarti 0. Itu baru U aksennya. Sekarang V. V-nya adalah x pangkat 3 plus 2, maka V aksennya adalah x pangkat 3. 3-nya ke depan, berarti 3 x pangkat 3 min 1 ditambah 2 diturunkan 0 ya, konstanta diturunkan itu 0. Berarti kita akan punya 3x kuadrat. Nah, kita lanjut ke rumusnya. P aksen X sama dengan U aksen. U aksennya 6x kuadrat, berarti 6x kuadrat. V-nya adalah x pangkat 3 plus 2. Ini x pangkat 3 plus 2 dikurangi U-nya ini 2x pangkat 3 min 1 dikali dengan V aksen. V aksennya 3x pangkat 2 per V kuadrat. V-nya adalah x pangkat 3 plus 2 dikuadratkan. Nah, tidak usah dioperasikan, kita fokus yang ditanyakan saja. Yang ditanyakan P aksen 2, berarti langsung ganti x-nya dengan 2. Nah, dalam kurung ini x, ini 2, berarti nanti langsung ganti yang di dalam kurung dengan 2. Sebentar, malah kehapus semua. Oke, nah kita ganti 6x pangkat 2. Berarti 6 kali 2 kuadrat. Terus x pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 plus 2 min 2x pangkat 3, berarti 2 kali 2 pangkat 3 min 1. Nah, pokoknya yang ada x substitusi dengan 2, ganti x dengan 2. 3x kuadrat, berarti 2 kuadrat dibagi dengan x pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 plus 2 dikuadratkan. Nah, kita punya 6 kali 2 kuadrat, berarti 4. 2 pangkat 3, 8 ditambah 2 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 2 16. 16 min 1 dikali 3 kali 4 dibagi dengan 8 pangkat 3 itu 8 ditambah 2
kuadrat. Nah, 6 kali 4 24. 8 tambah 2 itu 10. Dikurangi 15 kali 3 kali 4 itu 12. Ini dibagi dengan 10 kuadrat. Nah, 24 kali 10 240. 15 kali 12 180 dibagi dengan 10 kuadrat itu 10 kali 10 berarti 100. Nah, 240 kurangi 180 itu 60/100. Nah, ini belum ada, berarti kita harus sederhanakan. 60 dan 100 itu FPB-nya 20. Berarti kita bagi masing-masing pembilang dan penyebut dengan 20. 60 bagi 20 itu 3, 100 bagi 20 itu 5. Jawabannya 3/5 atau yang B. Gampang ya? Semoga gampang. Saya lanjutkan ke soal nomor 8. Turunan pertama dari fx sama dengan 2x plus 3 kuadrat itu berapa? Nah, ini ada 3 cara, saya jelaskan semuanya deh. Cara pertama adalah kita jabarkan dulu, paling gampang jabarkan dulu. 2x plus 3 dikuadratkan, artinya 2x plus 3 dikali 2x plus 3. Nah, ini berarti pinggir 2x kali 2x berarti 4x kuadrat. Luar 2x kali 3 berarti 6x. Dalam 3 kali 2x berarti juga 6x. Akhir berarti 3 kali 3 itu 9. Nah, berarti kita operasikan yang sejenis. 4x kuadrat, 6x tambah 6x itu 12x ditambah 9. Nah, ini langsung turunkan. F aksen x sama dengan 4x kuadrat diturunkan berarti pangkatnya 2 sama koefisien dikali. 2 kali 4 itu 8. 2 kali 4 pangkatnya turun 1 ditambah 12x berarti 12 kali 1 x-nya pangkat 1 min 1. 9 artinya 9x pangkat 0 berarti 0 kali 9 x-nya pangkat 0 min 1 berarti 2 kali 4 8x 2 min 1 1 ya, lalu 12 kali 1 ini x pangkat 0 berarti 1 berarti tambah dengan 12. Jawabannya yang A, itu cara pertama. Cara kedua kita pakai rumus turunan komposisi fungsi. Kalau kita punya fx itu sama dengan ux pangkat n, berarti f aksen x-nya adalah n-nya tetap ke depan, n dikali ux pangkatnya tetap berkurang 1, tapi di sini dikalikan dengan u aksen x. Nah, di soal kita punya fx sama dengan dalam kurungnya u-nya berarti 2x plus 3 dipangkatkan dengan 2. Berarti f aksen x-nya atau turunan pertamanya adalah n-nya. Kita perhatikan di sini n, di sini berarti pangkatnya 2, berarti n-nya 2. 2 dikali u-nya adalah 2x plus 3. Berarti 2x plus 3 dipangkatkan n-nya berkurang 1, berarti n atau 2 min 1. Lalu u aksen u-nya adalah 2x plus 3. Turunan dari 2x plus 3 adalah 2 gitu. Jadi kita punya 2 kali 2 itu 4. Lalu 2x plus 3 pangkat 1. Kita kalikan 4 kali 2x itu 8x, 4 kali 3 itu 12. Sama nih. Cara ketiga adalah aturan rantai. Nah, kenapa aturan rantai harus tahu? Ini sebagai prasyarat nanti kalau di kelas 3, di kelas 12 nanti kita akan belajar juga turunan dari fungsi trigonometri. Nanti bagaimana kalau fungsi trigonometri itu dicampurkan dengan eksponen. Nanti sudutnya juga berubah tuh, bukan lagi x tapi mungkin 3x, 4x atau bahkan 4x kuadrat. Jadi aturan rantai harus paham. Nah, arti dari f aksen x itu adalah dfx dibagi dengan dx, dfx per dx gitu ya.
Nah, ini antara X di dalam kurung dengan derivatifnya itu harus sama. Tujuan kita adalah menyamakan fungsi dan derivatifnya. Nah, di sini kita mau cari f aksen X sama dengan D 2X plus 3 kuadrat per dx. Perhatikan di dalam kurung, di sini itu X, maka ini X. Nah, di sini ada 2X plus 3, sedangkan di sini X. Otomatis ini tidak bisa langsung diturunkan, harus ada aturan rantai. Nah, kita berarti tulis lagi yang di dalam kurung, 2X plus 3 kuadrat dibagi dengan dalam kurungnya adalah 2X plus 3. Karena dibagi dengan 2X plus 3, maka wajib dikali 2X plus 3. D 2X plus 3, biar tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk. Nah, ini per dx. Nah, coba perhatikan, kalau kita bagi dia dengan 1, dibagi semua, kan dapat 1, dapat 1, dikalikan ketemu lagi bentuk yang ini. Kita tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk saja gitu. Sebentar, saya hilangkan dulu warna merahnya. Nah, berarti kita lanjutkan. Ini karena sudah sama, di dalam kurung 2X plus 3 kuadrat, di sini 2X plus 3, fx dfx di sini dx udah sama, berarti boleh diturunkan. Berarti kita langsung 2 ke depan, 2X plus 3 pangkatnya berkurang 1, lalu 2X plus 3 diturunkan jadi 2, 3 turunkan jadi 0. Nah, ini kan asal dari turunan ini itu dari aturan rantai, ya kan? Ini ding 2x plus 3, 2 pangkat 2 min 1 kalikan 2 gitu. Jadi sama deh, kita dapat 4 lalu 2x plus 3 ketemu 8x plus 12. Boleh pakai cara yang mana saja asalkan paham. Dan kalau belum paham silahkan bertanya. Saya lanjutkan ke nomor 9. Nomor 9 ini, jika fx sama dengan 1 per x kuadrat plus x plus 4 pangkat 3, maka nilai dari 16 f aksen min 1 itu berapa? Nah, berarti kita ubah dulu. Fx itu sama dengan, ini boleh pakai U per V, boleh juga pakai komposisi fungsi. Saya hanya akan pakai rumus turunan fungsi komposisi. Berarti fx sama dengan x kuadrat plus x plus 4 pangkat negatif 3. Nah, berarti kalau kita pakai turunan fungsi komposisi, kan kita akan punya tadi fx itu sama dengan ux pangkat n. Berarti f aksen x-nya adalah n-nya ke depan, ux pangkat n min 1 dikali u aksen x. Nah, berarti kita akan punya f aksen x-nya min 3 ke depan, min 3 x kuadrat plus x plus 4 pangkat min 3 min 1. Jangan lupa yang di dalam kurung juga turunkan. X kuadrat diturunkan jadi 2x, x diturunkan jadi 1. Nah, pertanyaannya adalah 16 f aksen min 1. Ya sudah, 16 dikali ini semua yang di dalam yang x kita substitusi dengan min 1. Berarti 16 dikali min 3, x kuadrat berarti min 1 kuadrat, x berarti min 1 tambah 4 pangkat min 4 dikali dengan 2 kali min 1 plus 1. Nah, ini berarti 16 kali min 3. Kita tulis dulu ya, 16 kali min 3. Jangan lupa kalau pangkat negatif 4, pangkat negatif kalau mau jadi positif berarti harus ke bawah. Min 1 kuadrat berarti 1, min 1 0, berarti tambah 4, 4, min 4. Ini 2 kali min 1 min 2, min 2 tambah 1, min 1. Ini berarti 16 itu 4 kuadrat. Kita punya 4 kuadrat kali 4 pangkat min 4, terus min 3 kali min 1 itu 3. Nah, kalau perkalian pangkatnya ditambah, berarti kita punya 4 pangkat 2 plus min 4 dikali 3, berarti 4 pangkat min 2 kali 3.
4 pangkat min 2, ingat kalau kita punya A pangkat negatif N artinya adalah 1 per A pangkat N. Berarti 1 per 4 kuadrat kali 3. Berarti 1 kali 3, 3, 4 kuadrat 16. Jawabannya yang A. Silahkan dari seperti nomor 8, nomor 9 ini boleh dikerjakan pakai 3 cara. Tapi kalau menjabarkan lama ya, berarti bisa pakai 2 cara. Cara kedua pakai turunan fungsi komposisi atau yang ketiga aturan rantai. Saya pakai cara yang kedua, turunan komposisi fungsi. Silahkan kalau ada bertanya, jangan ragu buat tanya di kolom komentar MS Team, grup WA ataupun kolom komentar YouTube ya. Lanjutkan ke nomor 10. Nomor 10, jumlah dua bilangan adalah 40. Maka nilai maksimum dari hasil kali kedua buah bilangan tersebut adalah gitu. Nah, kita misalkan bilangan tersebut adalah A dan B, boleh juga XY, terserah gitu ya, yang penting dikasih nama. Nah, misalkan jumlah dua bilangan tersebut adalah A plus B, berarti kita modalnya punya A plus B sama dengan 40. Nah, pertanyaannya adalah nilai maksimum, ini tujuan kita, maksimum dari hasil kali itu AB. Nah, tapi kita baru belajar fungsi satu variabel, berarti kita catatkan variabel yang lain dari variabel satunya, berarti B sama dengan 40 min A. Nah, di sini berarti AB sama dengan A dikali 40 min A, berarti di sini FA-nya sama dengan A kali 40 min A. FA sama dengan 40A min A kuadrat. Nah, ada kata-kata maksimum atau minimum. Maksimum itu saat, dengan catatan di sini koefisien kuadratnya kurang dari 1 ya. Saat F aksen A-nya sama dengan 0. Berarti F aksen A-nya apa? 40A. Diturunkan jadi 40. A kuadrat diturunkan jadi 2A sama dengan 0, berarti 40 sama dengan 2A. Tak bagi 2 dapat A sama dengan 20. Nah, tadi kita punya persamaannya di sini A plus B. Nah, substitusi A sama dengan 20 ke persamaan A plus B sama dengan 40. A-nya 20 plus B sama dengan 40, B-nya sama dengan 40 min 20, ketemu 20. Boleh juga substitusi di sini. Nah, pertanyaannya adalah A kali B, A-nya 20, B-nya 20, berarti ketemu 400. Gitu jawabannya. Lanjut ke nomor 11. Nomor 11, interval X yang membuat kurva fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 4 selalu turun. Nah, selalu turun itu saat f aksen x-nya kurang dari 0. Berarti kita cari dulu f aksen x. Nah, x kuadrat diturunkan jadi 2x, 2-nya pindah ke depan. 2x pangkatnya 2 min 1 ditambah 4, ini x pangkat 1, 1 kali 4, x pangkat 1 min 1, kalau 9 aja berarti x pangkat 0, berarti nanti 0 kali 9. Nah, berarti kita punya 2x pangkat 1 plus 4, karena x pangkat 0-nya adalah 1. Nah, selalu turun saat f aksen x-nya kurang dari 0. F aksen x-nya 2x plus 4 kurang dari 0. Berarti 2x kurang dari plus 4 pindah ruas jadi min 4. Berarti x tak bagi dengan 2 semua, kurang dari min 4 bagi 2, kurang dari min 2. Jawabannya yang D. Nah, lanjut ke nomor 12, diberikan fungsi gx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Interval x yang memenuhi kurva gx selalu naik. Ingat, kalau selalu naik artinya adalah f aksen x-nya lebih dari 0. Artinya kita cari dulu. Oh ya, karena di sini gx berarti g aksen x. Namanya menyesuaikan.
Ini G aksen X. Nah, berarti kita cari dulu G aksen X-nya. Kita punya Gx-nya adalah 2x pangkat 3. Berarti nanti 3-nya pindah ke depan. Berarti 3 kali 2 pangkatnya berkurang 1. Min 9x kuadrat. 2-nya ke depan. Berarti 2 kali 9. X-nya pangkatnya berkurang 1. Ditambah 12. X pangkat 1 min 1. 3 kali 2, 6. X pangkat 3 min 1, 2. Min 2 kali 9, 18, X ditambah 12. Nah, selanjutnya kita cari pembuat 0 atau titik kritisnya atau titik stasionernya. X-nya siapa aja gitu. Nama lainnya ada 3. Titik kritis saat G aksen X-nya sama dengan 0. G aksen X-nya adalah 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan, bagi 6 diperoleh x kuadrat. 18 bagi 6 3x plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari dua buah bilangan, kalau dikali itu 2, kalau ditambah itu min 3. Kalau ditambah min 3, kalau dikali 2. Faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2, 1 dan 2. Ini tinggal kita sesuaikan, ini sudah benar, tapi di sini kalau ditambah negatif 3, berarti kita kurang, kasih tanda negatif. Nah, udah benar, udah dicek semua. Kalau sudah benar, masukkan ke sini x min 1, x min 2. Artinya kita akan punya x min 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Berarti kalau pindah ruas, x-nya sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan dengan titik-titiknya ini tadi 1 sama 2. Berarti ini 1, ini 2. Nah, kita kasih uji 0. Uji 0. Nah, kita substitusi ke sini. 6x kuadrat berarti 6 kali 0 kuadrat min 18x berarti 18 kali 0 plus 12, hasilnya 12. Nah, 0 di sini berarti daerah yang memuat angka 0 daerah yang positif karena 12 positif. Lalu ini daerah yang negatif karena tidak ada akar kembar, jadi bolak-balik tanda plus min plus. Nah, kita cari apa? Yang naik. Nah, itu lebih dari 0. Berarti kita ke sini. Nah, 1 ke kiri, 2 ke kanan. Berarti interval agar Gx naik adalah 1 ke kiri, artinya X kurang dari 1, atau 2 ke kanan, X lebih dari 2 gitu. Nah, lanjut ke nomor 13. Nah, grafik fx sama dengan ax pangkat 3 plus x kuadrat plus 5 akan selalu naik dalam interval 0 sampai dengan 2. Nah, nilai a itu berapa? Nah, berarti artinya 0 sama 2 itu titik pembuat nolnya. Nah, x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 adalah titik kritisnya atau titik pembuat nolnya, atau pemfaktoran dari f aksen x sama dengan 0. Nah, di sini kita punya fx-nya adalah ax pangkat 3 plus x kuadrat plus 5. Ya, ini kita turunkan. Ax pangkat 3, 3-nya ke depan berarti 3a. X pangkatnya berkurang 1 ditambah 2x kuadrat berarti 2 ke depan dari 2x, 5 diturunkan jadi 0. Nah, di sini x pangkat 0, 0 ke depan, 0 kali 5 itu 0, sama dengan 0. Berarti kita punya 3ax kuadrat plus 2x sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, ada x kuadrat, ada x, berarti x-nya boleh keluar. Nah, 3ax kuadrat dibagi x, kita punya 3ax ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini artinya kalau kita faktorkan punya x sama dengan 0, atau kita punya 3ax
ditambah 2 sama dengan 0. Artinya 3AX sama dengan negatif 2. Nah, perhatikan di sini X sama dengan 0, X sama dengan 0. Berarti X yang kedua adalah sama dengan 2. Nah, kita substitusi. X sama dengan 2 ke sini. Berarti 3. A-nya kita cari, X-nya itu 2 sama dengan min 2. 3A kali 2, 6A. Sama dengan min 2. Nah, saya kali lawannya bagi, pindah ruas, min 2 per 6. Berarti A-nya ketemu min 1 per 3. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 14. Fungsi Px sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x mempunyai titik stasioner. Nah, titik stasioner tadi saat f aksen x sama dengan 0, kita ketemu x-nya, y-nya nanti kita substitusi ke fungsinya. Nah, berarti kita cari dulu p aksen x sama dengan 0. 2x pangkat 3 diturunkan berarti 3 ke depan. 3 kali 2, x-nya pangkat 3 min 1 dikurangi ini 2 ke depan berarti 2 kali 9 x pangkat 2 min 1 ditambah 12 x-nya ini pangkat 1 berarti kali 1 x pangkat 1 min 1 sama dengan 0. 3 kali 2 itu 6x kuadrat min 2 kali 9 min 18x ditambah 12 sama dengan 0. Ini seperti soal di nomor sebelumnya ya, ada tadi ya, tak bagi 6 dapat x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Berarti kita punya x min 1, x min 2 sama dengan 0. Artinya x min 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Berarti kita punya x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Karena titik itu sepasang x, y, jadi nanti y-nya kita peroleh dari substitusi di sini. Nah, berarti kalau kita punya x-nya 1, y-nya berapa? Y-nya ya P1. Nah, di sini 2x pangkat 3. Karena di sini x-nya tak ganti 1, berarti x-nya sekarang diganti 1. 2 kali 1 pangkat 3 min 9 x kuadrat, berarti 1 kuadrat plus 12x, berarti plus 12 kali 1. Berarti kita punya 2 kali 1 pangkat 3 itu 1, 2 kali 1 2 min 9 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, berarti 9 kali 1 9 ditambah 12. Nah, 2 kali 2 dikurangi 9 itu min 7. Min 7 tambah 12 itu 5. Nah, berarti dari langkah pertama ini kita peroleh titiknya adalah 1,5. Lalu bagaimana kalau x-nya 2? Ya berarti y-nya adalah P2. Sekarang di sini P2, tadi di sini PX, berarti x-nya diganti dengan 2. 2x pangkat 3, berarti 2 kali 2 pangkat 3 min 9x kuadrat, berarti 9 kali 2 kuadrat plus 12 kali 2. Ini berarti kita punya 2 kali 8, 16 min 9 kali 2 kuadrat itu 4. 9 kali 4 min 3, 6 ditambah 24. 16 min 36 min 20 tambah 24 itu 4. Berarti langkah ini kita peroleh titiknya adalah 2,4. Nah, jawabannya yang B. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Fungsi ft sama dengan min 2t kuadrat plus t plus 3 mempunyai apakah nilai balik maksimum atau nilai balik minimum. Nah, berarti kita akan mencari dulu f aksen t sama dengan 0. Min 2t kuadrat berarti 2 kali min 2 t pangkatnya berkurang 1 ditambah t turunkan jadi 1 ya, langsung enggak apa-apa 0. Berarti kita punya min 4 t plus 1 sama dengan 0. Min 4t sama dengan min 1, t-nya sama dengan min 1 per min 4. Berarti t-nya adalah 1/4. Nah, kita setelah itu buat garis bilangan 1/4. Nah, 0 di sini.
Kalau kita substitusi 0, kita uji 0 di F aksen T, kan berarti min 4 kali 0 ditambah 1, hasilnya 1 berarti positif. Di sini berarti daerah yang positif, ini daerah yang negatif. Positif berarti daerah yang naik, negatif turun. Nah, berarti dia nanti akan jadi nilai maksimum karena di atas. Atau boleh juga pakai ini. Kalau dia minus 2, artinya A-nya itu negatif, nanti kita akan punya grafiknya seperti ini, berarti nilai maksimum gitu. Ini kalau pakai uji turunan pertama. Nah, dia akan jadi nilai maksimum, tapi nilai maksimumnya berapa gitu. Ya kita substitusi. T-nya 1/4, ya F 1/4. Nah, di sini min 2, T pangkat 2, berarti min 2 kali 1/4 kuadrat ditambah T, berarti ganti 1/4 ditambah 3. Berarti kita punya min 2 kali 1/4 kuadrat, berarti 1/16 ditambah 1/4 ditambah 3. Nah, ini saya sederhanakan, dapat 8. Berarti kita punya, tak sederhanakan jadi per 8 semua, ini min 1, 4 ke 8 perlu dikali 2, atas kali 2, bawah juga kali 2, berarti plus 2, ini per 1, kalau mau jadi per 8 perlu dikali 8, ini dikali 8, 3 kali 8 itu 24. Nah, berarti kita punya min 1 tambah 2, 1, 1 tambah 2, 4, 25 bagi 8. Nah, ini jadikan pecahan campuran biar ada di opsi. 25 bagi 8 dapat 3, sisa 1. Jawabannya yang C. Nah, lanjut ke nomor 16. Nah, kurva Y sama dengan ini mempunyai titik balik mana? Apakah maksimum atau minimum? Jelas kalau mau cari ini kita harus tahu dulu Y aksennya. Nah, Y aksen, ingat ini bentuk U per V. Berarti kita harus tahu U aksen V min UV aksen per V kuadrat gitu. Karena U-nya adalah X kuadrat plus 6X plus 9, berarti U aksennya adalah 2X plus 6. V-nya 3X kuadrat, berarti V aksennya adalah 6X. Ini tinggal kita substitusikan. Nah, berarti kita punya U aksen 2X plus 6. Lalu V-nya 3X kuadrat dikurangi U-nya X kuadrat plus 6X plus 9 dikali UV aksen, V aksennya 6X dibagi dengan 3X kuadrat saya kuadratkan. Nah, ketemu Y aksennya adalah 2X kali 3X pangkat 2, atau ini itu aja, distributifkan aja, 2X plus 6, 2-nya keluar, ini X plus 3, 3X kuadrat, yang ini X kuadrat plus 6X plus 9, artinya kita akan punya X plus 3 kuadrat dikalikan 6X dibagi dengan 3X kuadrat saya kuadratkan. Nah, 2 kali 3 itu 6X kuadrat, ini juga ada 6X, 6X-nya keluar, ada X plus 3, ada X plus 3 juga saya keluarkan. Nah, ini tinggal yang belum ditulis, ini adalah si X aja, yang ini yang belum ditulis adalah min X plus 3, X plus 3 aja yang belum ditulis. Nah, dibagi dengan 3X kuadrat saya kuadratkan, diperoleh 6X X plus 3, ini X min X itu berarti habis, terus min 3 dibagi dengan 3X kuadrat pangkat 2. Nah, ini berarti kita cari juga pembuat nolnya. Pembuat nolnya berarti saat 6X, ini X yang pertama 0, 6X sama dengan 0, berarti X-nya 0, terus ini
X plus 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 3. Lalu di sini 3X kuadrat sama dengan 0, berarti kita punya X-nya juga 0. Tapi ini ada, ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini juga 0. 0-nya ada 3 tuh. Jadi kita nanti hati-hati saat ngecek di daerahnya. Itu ya. Nah, lanjut kita ada angka minus 3, ada angka 0. Nah, ini ada 0-nya ada 3 tuh, 2, 3. Jadi nanti hati-hati untuk ngeceknya. Nah, saya ambil angka 1 aja karena 0-nya udah dipakai. Uji 1. Nah, uji 1 berarti tak taruh di sini 1. 6 kali 1, 1 plus 3 min 3 per 3 kali 1 kuadrat dipangkatkan 2. Ini kan hasilnya tetap negatif. Karena positif kali negatif bagi positif hasilnya negatif. Di sini daerah negatif, di sini daerah apa ini namanya? Min plus, karena di sini 3 ya, nggak kembar ya, tuh 2 3 jadi terbolak-balik. Di sini plus, di sini min. Nah, berarti kita akan punya turun, terus naik, terus turun, terus naik. Tapi ingat, di sini saat X sama dengan 0 itu tidak terdefinisi. X-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi 0 itu tidak ada di fungsi itu. Jadi 0 tidak termasuk titik apa ya? Tidak termasuk titik balik manapun gitu. Nah, berarti kita fokus ke minus 3. Nah, minus 3 berarti nanti dia jadi minimum. Nah, di bawah nih minimum. Nah, kita masukkan ke sini Y-nya. Berarti kita punya min 3 kuadrat plus 6 kali min 3 ditambah 9 dibagi dengan 3 kali min 3 kuadrat. Min 3 dikuadratkan 9, min 18 plus 9 dibagi dengan 27, ketemu 0 per 27. Jadi dia titik balik minimum di mana? X, Y. Nah, berarti min 3,0. Jawabannya yang B, minimum di min 3,0. Ke nomor 17, gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 pada titik 1,2. Ingat kalau gradien MPGS itu adalah Y aksen. Di sini X kuadrat diturunkan jadi 2X. Nah, ini di mana? Pada titik 1,2. Berarti X-nya diganti dengan angka 1. Di sini X, di sini Y. Berarti X-nya ganti 1. Berarti MPGS-nya adalah 2X 2 kali 1, ketemu 2. Jawabannya yang E. Nah, lanjut ke nomor 18. 18, persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 3 di titik 0,3. Ingat, garis singgung butuh dua hal. Yang pertama adalah gradien, yang kedua titik singgung. Nah, gradiennya kita belum punya. Gradiennya adalah Y aksen. Titik singgungnya kita udah punya tuh 0,3. Nah, kita cari dulu gradiennya atau MPGS-nya. Y aksen. Nah, Y aksen berapa? Ini diturunkan. X pangkat 3 diturunkan jadi 3X kuadrat. Min 3X diturunkan jadi 3. 3 diturunkan jadi 0. Ini di titik mana? Di titik 0,3. Nah, berarti X-nya diganti dengan angka 0. Berarti gradiennya adalah 3 kali 0 kuadrat min 3. 0 dikurangi 3 ketemu minus 3. Nah, rumusnya mencari persamaan garis singgung seperti mencari persamaan garis lurus. Nah, berarti Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Inilah X1 Y1-nya, inilah M-nya. Berarti Y1-nya diganti 3, M-nya minus 3, X-nya tak tulis X, X1-nya diganti 0. Nah, berarti kita punya Y min 3 sama dengan min 3, X kurangi 0 itu X min 3X. Nah, ini pindah ruas.
min 3x pindah ruas jadi 3x plus y min 3 sama dengan 0. Kita cari 3x plus y min 3 sama dengan 0, berarti yang B. Lanjut ke nomor 19. Jika garis singgung pada kurva y sama dengan x kuadrat plus 1 memiliki gradien m sama dengan 2, titik singgungnya itu berapa? Itu ingat bahwa gradien itu sama dengan y aksen. Nah, m-nya itu 2. Ini y aksen. Y aksennya 2. X kuadrat diturunkan jadi 2x sama dengan 2. Berarti x-nya ketemu 1. Ingat titik singgung itu x, y. Nah, x-nya udah ketemu 1, y-nya berapa? Ya tinggal substitusi di sini. Y sama dengan x kuadrat plus 1. Berarti 1 kuadrat plus 1. 1 kuadrat 1 ditambah 1 ketemu 2. Berarti titik singgungnya 1,2. Jawabannya yang C. Nah, lanjut ke nomor terakhir, nomor 20. Nomor 20, sebuah partikel bergerak sepanjang garis lurus panjang lintasan S sebagai fungsi waktu T ditentukan oleh formula S sama dengan ST, T pangkat 3 min 6T kuadrat plus 9T plus 4 dengan S dalam meter dan T dalam detik. Jika kecepatan partikel itu positif, nah di sini kecepatan partikel itu positif, interval waktu T yang memenuhi itu berapa? Ingat di sini kecepatan adalah S aksen T atau turunan pertama dari jarak. Karena maunya positif berarti maunya lebih dari 0. Kita akan mencari S aksen T-nya lebih dari 0. Berarti kita cari dulu S aksen T. T pangkat 3 diturunkan berarti 3-nya ke depan 3. T pangkat 3 min 1 3T kuadrat. Min 6T kuadrat 2-nya ke depan 6 kali 2 12T plus 9. Nah ini maunya S aksen T lebih dari 0. Kita cari dulu pembuat 0-nya. Berarti 3T kuadrat min 12T plus 9 sama dengan 0. Saya sederhanakan bagi 3, dapat T kuadrat min 4T plus 3 sama dengan 0. Saya jabarkan, dapat T. Kalau dikali itu 3, kalau ditambah itu min 4. Nah, kalau dikali 3 berarti 1 sama 3. 1 sama 3, tapi di sini ada minus ya, kasih minus gitu. Nah, udah cocok semua. Berarti tinggal kita punya T min 1, T min 3. Berarti T sama dengan 1 atau T sama dengan 3. Nah, lanjut buat garis bilangan, ada angka 1, ada angka 3. Saya ambil angka 0 di sini. Substitusi ke sini, 0 berarti 3T kuadrat, 3 kali 0 kuadrat, min 12 kali 0 plus 9. Berarti dia positif. Di sini daerah yang memuat 0, daerah yang positif. Daerah yang negatif, daerah yang positif. Nah, yang positif 1 ke kiri, 3 ke kanan, berarti kecepatannya itu partikel positif pada interval 1 ke kiri, T kurang dari 1, atau 3 ke kanan, T lebih dari 3. Jawabannya yang D. Nah, pembahasan penilaian harian bab turunan telah selesai. Jangan ragu buat bertanya jika ada pertanyaan ya. Nah, silahkan dicatat, nanti yang remedi ya remedi, yang dapat 100 selamat dapat 100 gitu. Tetap semangat dan mari berbahagia belajar matematika.